Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan pemikiran akhlak dalam Islam. Nama kelompok Novi Nur Hasanah 1903010049, Rika Arista 1903011107, dan Sukamti 1903011123. Dosen pengampu Ibu Nur Kafifah MPD. Perkembangan pemikiran akhlak dalam Islam dibagi menjadi 1. Fase Yunani, 2. Fase Arab pra-Islam, 3. Fase Islam, dan 4. Fase abad pertengahan, 5. Fase modern. 1. Fase Yunani. Kemungkinan bangsa yang pertama membahas akhlak secara ilmiah adalah bangsa Yunani. Para ahli filsafat Yunani menaruh besar perhatiannya kepada soal akhlak. Saat itu terdapat kaum subsata, yaitu golongan ahli filsafat yang mengajar para pemuda Yunani untuk menyiapkan diri menjadi patriot-patriot yang berakhlak. Kemudian Plato datang. Dia menentang ajaran dan adat kuno, melainkan melakukan koleksi terhadap golongan angkatan muda. Menurut pendapatnya, dengan jalan ocehan dan cemoohan, hakikat kebenaran itu akan tertolong. Mereka mengartikan nama subsata yaitu kekacauan, sehingga nama mereka menjadi jelek. Padahal kadang mereka mempunyai pandangan yang lebih teliti dan lebih hebat dalam memberikan kesadaran dan kemerdekaan dari tahayul. Kemudian Socrates tahun 469 sampai 339 sebelum Masehi datang. Ia mencurahkan segala perhatiannya pada soal-soal sumber perkembangan alam dan kesalahan-kesalahan langit. Pengaruh Socrates menimbulkan berbagai aliran ilmu akhlak atau etika. Dua golongan atau aliran yang terpenting adalah aliran Sainis dan aliran Cyrenius. Golongan Sainis yaitu pengikut ajaran Sutishness tahun 444 sampai 370 sebelum Masehi. Ajarannya ialah Tuhan itu bersih dari kebutuhan, tidak membutuhkan apa-apa, dan sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang sama akhlaknya dengan akhlak Tuhan. Kemudian datanglah Plato tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, murid Socrates. Dia berpendapat bahwa di belakang alam wujud atau fisik ada alam lain yang bersifat rohani atau metafisika, dan setiap benda yang berjasad itu mempunyai gambar yang tidak berjasad di alam rohani. Kemudian datang Aristo atau Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, murid Plato. Dia membawa aliran baru dan pengikutnya dinamakan Peripatetics. Dia berpendapat bahwa tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Cara mencapai kebahagiaan menurutnya ialah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya. Aristoteles juga menciptakan teori tengah-tengah, yaitu setiap keutamaan berada di antara dua keburukan. Pada akhir abad 3 tersebarlah agama Nasrani di Eropa. Jalan pikiran orang Eropa juga berubah. Mereka menyebarkan pokok-pokok ajaran akhlak yang terdapat dalam kitab Taurat dengan menyatakan bahwa Allah adalah sumber akhlak yang menciptakan segala kaidah dan patokan dalam perilaku yang menerangkan baik dan buruk. Kebaikan tersebut untuk mencari kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada fase Arab pra-Islam. Kehidupan, baik dan kemuliaan cukup, namun mereka juga pemarah yang luar biasa, perampok, perampas. Saat mereka merasa diancam, pada zaman jahiliyah, bangsa Arab memiliki perangai halus dan rela dalam saat. Contohnya syair Zuhair ibnu Abi Salam yang mengatakan, siapa yang menepati janji tidak akan tercela, dan siapa yang membawa hatinya menuju kebaikan yang menenteramkan tidak akan ragu-ragu. Adapun Amir ibnu Darb al-Atwini, pikiran itu tidur dan nafsu bergejolak. Sesungguhnya penyesalan itu akibat kebodohan.
dapat dipahami bahwa bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki pemikiran yang minimal dalam bidang akhlak dan belum sebanding dengan kata-kata hikmah dari filosof-filosof Yunani kuno. Memang pada saat itu dari kalangan bangsa Arab belum diketahui adanya para ahli filsafat dan aliran-alirannya. Hanya ada orang-orang arif bijaksana dan ahli-ahli syair yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Setelah agama Islam datang, muncullah keyakinan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Sang Kholikul Alam. Yang ketiga adalah fase Islam. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam menerima setiap kebiasaan terpuji yang terdapat pada bangsa Arab serta menolak semua yang dianggap jelek. Menurut petunjuk wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Islam membawa akhlak mulia yang menjadi dasar kebaikan hidup umat manusia dan alam seluruhnya. Pemikiran bangsa Arab setelah Al-Quran turun dari segi akhlak menjadi luas dan berkembang juga lebih jelas arah dan sasarannya. Di kalangan bangsa Arab, sedikit sekali orang yang mempelajari akhlak secara ilmiah, meskipun mereka telah maju dalam lapangan pengetahuan. Itu karena mereka merasa cukup dengan ajaran akhlak dari agama dan tidak butuh dengan pembahasan ilmiah. Pembahasan akhlak terbesar di kalangan Arab adalah Ibnu Miskawayh dalam kitabnya Tadzibul Akhlaq wa Tathhirul Araq yang membahas campuran akhlak secara ilmiah dengan ajaran-ajaran Plato, Aristo, Galinus, dan ajaran-ajaran Islam. Abah Ibnu Tibi telah memadukan antara takwa kepada Allah dengan bakti kepada orang tua dalam hal kebaikan. Hanya saja dalam tuntunan wahyu dan koreksinya, yaitu Nabi melarang orang tunduk kepada makhluk sesamanya. Yang keempat, fase abad pertengahan. Eropa mulailah bangkitnya pada babak kedua abad ke-40 dan para ahli menghidupkan kembali filsafat Yunani. Ilmu filsafat termasuk di dalamnya adalah ilmu akhlak. Waktu itu di Eropa pada abad-abad pertengahan sangat tertekan sebab gereja memusuhi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyebaran ilmu dan kenegaraan. Gereja percaya bahwa hakikat kebenaran itu wahyu yang tidak mungkin salah lagi. Wahyu hanya memperbolehkan orang berfilsafat dalam batas tertentu, sekedar memperkuat kepercayaan keagamaan. Filsafat akhlak yang lahir pada masa itu merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Permukaan-permukaannya yang termasyhur adalah Abelard tahun 1079 sampai 1142, Thomas Aquinas dari tahun 1226 sampai 1274. Kemudian datang Skipper dan Hetzener yang menyatakan adanya perasaan naluri pada manusia dapat digunakan untuk membedakan baik dan buruk. Dan yang kelima adalah fase modern. Periode modern dimulai dari tahun 1800 sampai fase kita sekarang. Merupakan zaman kebangkitan umat Islam ditandai dengan jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsyafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Pada era modern itu bermunculan berbagai mazhab etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada yang tetap mempertahankan corak paham lama. Yang kedua, ada yang secara radikal melakukan revolusi pemikiran. Dan yang ketiga, tidak sedikit yang masih tetap konsisten mempertahankan etika teologis, yaitu ajaran akhlak yang berdasarkan ketuhanan atau